Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Adika dari kelas 10 MIPA 2. Yang pertama saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu 1. Pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nomor 2. Jenis daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik, yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan, dan tubuh hewan maupun tumbuhan yang mati diuraikan menjadi karbon dioksida, air dan mineral oleh pengurai. Karbon dioksida yang terbentuk dilepaskan ke atmosfer. Pada ekosistem normal terjadi keseimbangan antara daur karbon dan oksigen. Nomor 3. Penjelasan masing-masing daur biogeokimia. Pertama, daur air atau daur hidrologi. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Yang kedua, daur fosfor. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Yang ketiga, daur sulfur. Daur biogeokimia berikutnya adalah daur sulfur. Ini merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein, sedangkan di alam baik, belerang atau sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral tanah dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfus dioksida. Yang keempat, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Yang kelima, daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik, yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus dari daur sulfur. Daur sulfur. Jadi yang namanya sulfur, daur itu kan siklus, ya, jadi itu seperti lingkaran yang tidak akan berhenti. Sulfur itu bisa berupa gas maupun berupa materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan maupun hewan. Jadi kata kuncinya, sulfur itu biasanya membicarakan letusan gunung berapi, asap pabrik, dan hujan asam. Sulfur itu sebenarnya sudah ada di atmosfer secara alami, bisa dari letusan gunung berapi yang berupa H2S ataupun beberapa aktivitas mikroorganisme anaerob yang dapat di dalam rawa-rawa. Jadi kamu lihat di bawah ini. Ini terdapat bakteri. Bakteri ini bisa melakukan aksi, yaitu kegiatan anaerob, dan itu bisa menghasilkan sumber sulfur. Kalau yang ini erupsi gunung berapi, bisa menghasilkan sulfat, sulfida, dan senyawa lainnya. Selain itu, dia juga bisa direaksikan dari beberapa aktivitas manusia, seperti pabrik-pabrik dan asap pabrik itu bisa mengandung beberapa senyawa lainnya. Ketika senyawa ini jatuh ke bawah, itu bisa menjadi sulfat yang langsung bisa dipakai untuk proses anaerob ataupun sebagai bahan bakar sulfur.
Jadi SO4 ini bisa turun ke bawah, bisa digunakan untuk proses ke arah bakteri ataupun ke arah bahan bakar sulfur. Dan ini terdapat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini bisa mengalami proses pembusukan yang namanya dekomposisi. Selama dia mengalami dekomposisi, otomatis dia akan mengalami perubahan atau dihancurkan oleh bakteri, sehingga dihasilkan yang namanya sumber-sumber dari sulfur. Jadi yang namanya sulfur bisa dari makhluk hidup yang telah mati atau dari aktivitas alam seperti pabrik dan gunung berapi. Konsep gambar ini adalah gunung, asap, pabrik, kemudian bisa menjadi sumber sulfur atau berasal dari bawah kemudian naik ke atas. Jadi sebenarnya sumber sulfur bisa dari yang sudah mati kemudian dipakai lagi atau diproses secara anaerob sebagai sulfur kembali. Itu yang sebelah kiri. Nah, ini sulfur kenapa bisa menjadi hujan asam? Jadi ini kan terdapat di udara. Jadi kalau terdapat reaksi, kita lakukan seperti ini. Ada SO4 ini ketemu dengan air H2O sehingga menjadi H2SO4.